wasallam, berikut juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita melanjutkan pembahasan masalah wudu. Kemarin sudah sampai sunnah-sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna, disunnahkan mendahulukan anggota yang kanan, min yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, alal yusra, mengakhirkan anggota yang kiri, min huma, dari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi dalam anggota wudhu itu ada yang disunahkan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, yaitu anggota tangan dan anggota kaki. Amal udwani, adapun dua anggota, alladani, yang keduanya, yashulu, mudah, ghusluhuma, membasuh keduanya, ma'an, secara bersamaan, kal khaddaini, seperti dua pipi, fala yuqaddamu, maka tidak disunahkan mendahulukan al yumna, yang sebelah kanan, minhuma, dari dua pipi. Di sarahnya termasuk wal kaffain wal udunain, termasuk kedua telapak tangan, kedua telinga. Kalau kita membasuh dua telapak tangan karena mudah sekaligus, ya maka langsung sekaligus dibasuh. Tidak disunahkan mendahulukan yang kanan. Yang kanan dulu baru yang kiri, tidak. Karena ketika membasuh kedua telapak tangan ini mudah secara bersamaan. Nah kalau tangan secara bersamaan ya angel, sulit. Maka ketika membasuh tangan didahulukan yang kanan baru yang kiri. Karena kalau kedua tangan maju sekaligus dibasuh, nah sulit. Apalagi kaki dibasuh sekaligus, bagaimana bentuknya nanti? Susah. Nah, di khusus tangan dan kaki itu disunahkan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Alasannya karena kalau sekaligus dibasuh kesulitan. Adapun kedua telapak tangan, kedua telinga, kedua pipi kanan kiri itu bisa sekaligus, sehingga tidak disunahkan mendahulukan yang kanan. Bal yudharani, tetapi keduanya disucikan, daf'atan wahidatan, dengan sekali basuhan. Kemudian wadzakara, dan telah menyebutkan al-musannifu, pengarang musannif, sunniyat taslisil udwi, kesunahan mentiga kalikan anggota, al-maghsuli, yang dibasuh, wal mamsuhi, dan anggota yang diusap. Jadi ketika membasuh atau mengusap 3 kali itu juga disunahkan. Lebih dari 3 hukumnya makruh karena israf. Jadi di dalam fikih itu kalau kita meninggalkan yang sunnah atau kita menyelisihi sunnah, itu hukum yang paling berat, itu hukumnya makruh. Hukum yang ringan khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Membasuh, mengusap itu sunnahnya 3 kali saja, paling banyak 3 kali. Kok sampai 5 kali 7 kali membasuh, mengusap, itu melebihi kadar sunnah, maka hukumnya jadi makruh. Makruhnya karena menyelisihi sunnah dan juga israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, wat taharatu salasan, bersuci itu 3 kali 3 kali.
Kemudian wal mualah, disunahkan juga ketika berwudu itu mualah. Mualah itu tidak terputus, yakni nyambung dari satu anggota ke anggota yang lain, itu nyambung terus, tidak diputus dengan kesibukan yang lain. Wa yu'abbaru, dan dianggap anha dari atau dan diungkapkan anha dari mualah bit tatabu, dengan lafaz tatabu. Tatabu itu beruntut, urutan. Wahia, mualah itu alla yahsula, seseorang tidak terhasilkan atau tidak terhasilkan bainal udwaini, antara dua anggota, tafriqun kasirun, pemisah yang lama. Bal yadhuru, tetapi atau bal yudharu, tetapi disucikan apa al udhu, anggota, ba'dal udwi, setelah anggota yang lain. Bihaitsu la yajifu, sekiranya tidak kering, al maghsulu, anggota yang dibasuh, qablahu, yang sebelumnya. Ma'atidalil hawai, disertai cuaca yang sedengan, wal mizaji, dan kondisi, wazamani, dan waktu yang sedengan, tidak terlalu panas, waktu yang sedengan. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ketika kita wudu disunahkan itu berkesinambungan, tidak dipisah-pisah dengan waktu yang lama. Tapi kalau terjadi sedang membasuh tangan, tahu-tahu airnya habis, nah, nunggu air dihidupkan. Ketika air sudah ngisi kok anggota tangan sudah kering, maka diulang dari awal. Jangan dilanjutkan ngusap kepala. Tapi kalau masih tangan masih basah, dilanjutkan ngusap kepala dan seterusnya. Jadi patokannya itu anggota yang dibasuh tadi belum kering. Atau kita pindah tempat. Di sini airnya habis, pindah ke sana. Nanti sampai sana, dan ini cuacanya cuaca yang biasa, cuaca yang sedengan, waktu yang sedengan, tidak terlalu panas. Pindah ke tempat yang lain kok masih basah, maka tinggal melanjutkan anggota yang berikutnya. Kalau sudah kering, yang ngulang dari awal. Itu patokannya begitu. Wa innama tundabu, hanyalah disunahkan opo al muwalatu, berkesinambungan tadi, fi ghairi wudu'i shahibid darurah, selain wudunya orang yang darurat. Amma huwa, adapun orang yang sedang darurat, fal mualah wajibatun, maka hukumnya berkesinambungan adalah wajib. Di sini contohnya darurat itu waktunya mau habis, waktu sholat mau habis, kok dia wudunya tidak mualah, malah nyantai-nyantai wudunya, maka dia dosa. Wajib jadinya mualah itu. Kalau waktu masih longgar, ya tidak apa-apa, santai-santai wudunya. Habis basuh muka berhenti dulu minum, basuh tangan berhenti dulu minum, tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Itu hukumnya sunnah mualah. Tapi kalau waktunya sudah habis, basuh muka leren minum, ya nanti dosa dia, karena dia sedang darurat, waktu sudah mau habis. Ya, itu rangkaian hal-hal yang disunahkan di dalam wudu. Ya, ini sudah habis babnya. Sekarang lanjut sedikit bab istinja. Ada yang bertanya mungkin bab wudu sebelum lanjut? Kalau nggak ada, dilanjutkan bab istinja. Faslun fil istinja, menerangkan istinja. Istinja itu ya buang air, buang hajat. Wa adabi qadil hajat, dan adab
buang hajat. Wal istinja'u istinja itu wa huwa min najautu asyai'a. Diambil dari lafaz najautu asyai'a ai qata'tuhu, yakni saya memutuskannya. Faka'anal mustanjiya, seolah-olah orang yang istinja, yaqta'u dia memutuskan bihi dengan istinja al-adza penyakit an-nafsi dari dirinya. Jadi orang istinja itu dia sedang membuang penyakit. Ya kalau kotoran dalam perut enggak dibuang jadi penyakit. Maka mesti dibuang. Wajibun min khurujil bauli. Istinja hukumnya wajib. Istinja itu dalam bahasa kita itu ceboknya itu malahan. Ceboknya. Bersuci dari buang hajat itu loh namanya istinja. Kalau sedang proses namanya qada'ul hajat. Kita sedang buang air kecil, buang air besar, itu namanya qada'ul hajat, buang hajat. Nah, setelah selesai baru istinja namanya. Kalau bahasa kita ya cebok. Cebok di sini hukumnya wajib. Min khurujil bauli, dari keluarnya air kencing, wal ghaiti dan kotoran. Istinja bil ma'i dengan menggunakan air, awil hajari atau menggunakan batu. Wama dan perkara fi maknahu di dalam maknanya batu. Min kulli jamidin dari setiap perkara yang keras, tahirin yang suci, qaliin yang bisa menghilangkan najis, ghairu muhtaramin yang tidak dimuliakan. Jadi istinja di sini hukumnya wajib, membersihkan air kencing, membersihkan kotoran, sebab kita buang air besar hukumnya wajib. Adapun cara istinjanya bisa menggunakan air kalau ada air. Kalau tidak ada air maka menggunakan batu atau menggunakan benda-benda yang keras yang bisa mengangkat zatnya najis itu. Tentunya selain hal-hal yang dimuliakan. Seperti istinja menggunakan roti tawar itu tidak boleh. Walaupun roti tawar itu ya bisa mengangkat kotoran, tapi kan bukan tempatnya. Roti tawar tinggal cebok. Kalau di luar negeri itu menggunakan tisu. Tisu kan dia bisa mengangkat kotoran itu. Walakinnal afdal, tetapi yang lebih utama ayastanjia, seseorang istinja awalan yang pertama kali bil ahjari menggunakan batu-batu. Summa yutbi'uha, kemudian mengikutkannya sanian kedua kalinya bil ma'i dengan menggunakan air. Jadi yang lebih utama pertama pakai batu baru menggunakan air. Itu yang lebih utama. Jadi kalau mau diringkes ya sudah pakai air saja. Di sini kalau kita tidak ada air, kan boleh menggunakan batu atau benda-benda yang keras yang bisa mengangkat najis itu. Tapi di sini ada catatan khusus. Kotoran yang keluar itu hanya di area lubangnya itu. Di area lubangnya itu. Kalau kita buang air kecil, kok kemudian air seninya kemana-mana, itu tidak bisa lagi kita istinja hanya dengan menggunakan batu atau semacamnya. Itu tidak mensucikan. Atau pakai tisu, tidak mencukupi. Atau kita dalam keadaan diare, kita sedang diare, sehingga kotorannya tidak hanya di sekitar lubang itu, tapi kemana-mana. Nah, jadi kotoran yang keluar yang kemana-mana itu tidak cukup hanya menggunakan batu ataupun tisu, harus menggunakan air. Jadi di sini kalau nggak pakai air, pakai batu saja atau hal-hal yang bisa mengangkat najis itu boleh dan suci,
Itu dengan catatan najisnya tidak kemana-mana, hanya di area tempat keluarnya itu. Kalau orang sedang buang air besar, itu kotorannya keras, itu bisa nanti hanya dengan tisu saja atau dengan batu saja cukup, nggak perlu pakai air. Tapi kalau kotorannya mencer-mencer kemana-mana, itu tidak bisa hanya pakai tisu, harus pakai air. Ini ada pembahasan khusus. Wallahu a'lam. Yang ada pertanyaan? Sering terjadi kita kalau berdua tidak ada, kita masuk ke bola singkong, ternyata batu itu kan nggak ada ya, pakai daunnya gimana kalau daun singkong? Kalau daun itu dia tidak bisa meresap najis. Jadi kalau daun untuk istinja itu tidak mencukupi. Itu untuk sementara sebelum ketemu air ya. Kita pakai tanah aja, tanah yang keras. Ambil tanah yang keras untuk istinja itu cukup. Kalau daun dia tidak meresap najis, malah jadi kemana-mana najisnya. Jadi tidak suci itu, belum suci. Walaupun sementara, ya tetap dalam hukum fikih itu belum suci, masih najis. Berarti itu umpamanya kita kencing, kita pakai batu, itu di situ umpamanya kita langsung wudhu saja sudah cukup. Cukup, langsung wudhu nanti sholat cukup. Tapi tadi syaratnya najisnya nggak kemana-mana, hanya di sekitar itu lubang keluar itu. Kalau sudah kemana-mana harus pakai air. Kita pakai daun kadang-kadang sementara sebelumnya di rumah kan Jadi daun belum mencukupi. Kalau kayu kering sudah mencukupi, kayu kering ataupun tanah yang keras. Yang tidak bisa itu termasuk daun, termasuk tulang itu tidak bisa. Dia nggak ngeresep najis, nggak ngeresep. daun tadi nggak bisa tahu, karena daun sapi itu kan kecil kan kering itu. Enggak, belum mencukupi, sehingga belum suci. Enggak ngeresep. Enggak qoliin, ya tidak mengangkat najis. Enten malih. Kalau kita hanya meringkas pakai batu saja, batu itu nanti 3 kali. Bisa satu batu yang punya 3 sisi atau dengan 3 batu. Yang penting 3 kali dia. Nanti di sini boleh meringkas pakai air saja atau dengan awala salah satu ahjarnya atau dengan 3 batu. 3 batu di sini bisa memang 3 batu, sekali oles, 2 kali, 3 kali sudah suci. Kalau batu cuma 1 tapi dia punya 3 sisi, nggak apa-apa. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Nah, cuman prakteknya kalau kita istinja dengan menggunakan batu, piye caranya? Tangan kanan, kalau istinja dengan menggunakan tangan kanan kan hukumnya tidak boleh. Istinja harus dengan tangan kiri. Tangan kanan memegang kemaluan juga hukumnya makruh. Maka caranya bagaimana itu? Pokoknya diatur tangan kiri yang istinja, kemudian tempatnya najis tadi tidak dipegang dengan tangan kanan pokoknya itu. Biasanya dipakai kaki biasanya. Pakai kaki. Dicepit pakai kaki. Jadi 3 batu bisa dengan 3 batu atau dengan 1 batu yang punya 3 sisi. Tapi di sini syaratnya 3 kali olesan. Nggak cukup sekali ya 3 kali. Bisa juga perempuan gitu. Kalau perempuan mungkin pas 2 buang air besar bisa istinja menggunakan batu.
Ada yang lain? Masih ada waktu? Berapa jam? Kalau nggak ada dilanjut ya. Fal wajibu wal wajibu adapun yang wajib iku salasu masahatin 3 kali usapan wajib nih. Menggunakan batu disyaratkan diwajibkan dengan 3 kali usapan walau bisalasati atrofi hajarin walaupun dengan 3 ujung batu wahidin yang satu. Jadi satu batu punya 3 sisi dipakai untuk 3 kali usapan. Jadi kalau kita buang air besar ya dicolet 1 kali, colet 2 kali, colet 3 kali. Nah, suci. Waya juzu dan boleh ayak tasiro untuk meringkas al mustanji orang yang istinja alal ma'i atas air. Ya boleh istinja dengan air saja boleh. Au ala salasati ahjarin atau meringkas dengan 3 batu, enggak pakai air. Yungki yang bisa membersihkan bihinna dengan 3 batu tadi al mahala tempatnya najis. In hasola jika terhasil al inqa'u membersihkan biha dengan 3 batu tersebut. Wa illa jika belum membersihkan zada maka ditambahi alaiha atas 3 batu. Hatta yungkia sehingga membersihkan najis tersebut. Jadi pertama memang dengan 3 batu. Kalau dengan 3 batu kok belum bersih, tambah lagi batunya. Dan kalau wajibnya ya minimal 3 kali usapan wajibnya. Kalau belum bersih, tambah lagi 4 batu, 5 batu sampai bersih. Adapun bersihnya ya persangkaan saja, disangka sudah bersih sudah. Wa yusanu dan disunahkan ba'da dzalika setelah bersih opo atas lisu 3 kalikan. 3 kali usapan sudah bersih, disunahkan ngambil batu lagi, dioleskan sampai 3 kali usapan setelah bersih. Jadi pertama prosesnya 3 kali usapan itu dalam proses membersihkan najis. Setelah bersih disunahkan 3 kali usapan. Ya, itu sunnah. Fa'in aroda jika seseorang berkehendak al-iktisara meringkas ala ahadihima atas salah satu dari keduanya, fal ma'u maka air afdalu adalah lebih utama. Li'anahu karena sesungguhnya air yuzilu menghilangkan ainan najasah zatnya najis wa asariha dan bekasnya najis. Kalau air bisa tuntas bersihnya, tapi kalau batu kadang-kadang masih belum tuntas. Jadi kalau mau meringkas air lebih utama. Sekarang syaratnya. Wasartul istinja'i syaratnya istinja bil hajari dengan menggunakan batu. Ala yajifa belum kering opo al khariju perkara yang keluar an-najisu yang najis. Jadi tempat keluar tadi, tempat keluarnya najis tadi, najisnya belum kering, masih basah. Tapi kalau buang airnya sudah 1 jam yang lalu belum cebok, sudah kering itu, Anda bisa lagi menggunakan batu, harus dengan air. Jadi yang pertama, najis yang keluar dari tempat keluarnya itu belum kering. Selanjutnya wala yang takila dan tidak berpindah najis tersebut an mahali hurujihi dari tempat keluarnya. Kalau sudah di pantat-pantat nggak bisa lagi, sudah pindah tempat. Pokoknya harus di sekitaran lubang keluarnya itu. Kalau sudah pindah tempat
tidak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Walayat ro'a, dan tidak ada yang datang baru alaihi atas najis, apa najisun akharu, najis yang lain, ajnabiyun yang lain, anhu dari najis tersebut. Najisnya yang murni najis itu saja. Kalau kita buang air besar, ya najisnya kotoran itu baru bisa menggunakan batu. Kalau bercampur najis yang lain seperti ada darah, misalkan sedang ambeien, sehingga tempat keluarnya itu campur, ada kotorannya dan ada darahnya. Berarti itu campur itu najisnya, enggak murni kotoran tok. Ini enggak bisa istinja menggunakan batu, karena dia bercampur kotoran dengan darah. Fa ining tafa, jika tidak ada apa syartun syarat min dalika dari syarat-syarat tersebut, ta'ayyana maka menjadi fardu ain apa al-ma'u menggunakan air. Jadi 3 syarat di sini. Kalau kita mau istinja menggunakan batu, syarat yang pertama kotorannya belum kering, najisnya belum kering. Yang kedua tidak pindah tempat. Yang ketiga tidak bercampur dengan najis yang lain. Kayu kering bisa, tanah kering bisa, batu bata bisa, gendeng bisa. Mungkinnya benda-benda yang keras yang dia bisa ngeresep najis bisa. Yang tidak bisa itu sejenis tulang sama daun-daunan, itu tidak bisa. Kalau kayak koran, tisu itu bisa, yang ngeresep. Tetapi selain hal-hal yang dimuliakan, kalau hal-hal yang dimuliakan tidak bisa. Misalkan cuma ada roti tawar, nggak ada yang lain, ya tidak boleh dengan menggunakan roti tawar walaupun meresap najis. Nggak bisa. Ada lagi yang lain? Nggak ada, lanjut. Wa yastanibu, dan seseorang menjauhkan diri wujuban secara wajib. Wa yastanibu, dan menjauhkan diri wujuban secara wajib qadil hajat, orang yang buang hajat, istiqbalal kiblati, menghadap kiblat. Al-ana, kiblat yang sekarang, wahiyya, kiblat yang sekarang, al-Ka'batu, adalah Ka'bah. Hukumnya wajib menghindari, memalingkan diri, jangan sampai buang hajat menghadap kiblat. Hukumnya wajib. Berarti kalau kita istinja menghadap kiblat hukumnya haram. Kiblat di sini kiblat yang sekarang itu kiblat yang Ka'bah, bukan kiblat yang Palestina. Kalau Baitul Maqdis kan dulu 16 bulan. Dulu orang-orang Islam sholatnya ngadep Baitul Maqdis 16 bulan. Kemudian dihapus itu hukum, dinasah sampai dengan sekarang, sampai hari kiamat kalau sholat ngadep Ka'bah. Kemudian wastidbaroha, dan membelakangi kiblat fis sohroi, di tanah lapang. Jadi di sini keharuman menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti kita buang hajat ngadep kiblat atau ngadep timur. Itu hukumnya haram. Keharumannya ketika di ladang sana, di ladang.
Tapi kalau di muadda, tempat yang sudah disediakan, kita punya tempat yang sudah disediakan untuk buang hajat, kalau seperti itu enggak berlaku hukum keharuman. Jadi kalau kita di situ kok ngadap kiblat, tidaklah haram. Cuman adabnya ya kita menghindari menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau di tempat yang namanya muadda itu disediakan untuk buang hajat, itu tidak apa-apa. Menghadap kiblat, menghadap timur, hukumnya tidak apa-apa. Di sini keharamannya itu kalau di luar sana, bukan tempat yang disediakan untuk buang hajat. Di ladang, di singkong-singkongan, di kali, di kebun karet, itu kalau kita buang hajat, buang air kecil sekalipun, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti ngadap utara atau ngadap selatan. Kalau ngadap kiblat hukumnya haram. Ini wajib hukumnya. Ilam yakun, jika tidak ada bainahu antara dia wa bainal kiblat, dan antara kiblat opo satirun, penutup. Jadi nggak ada satirnya. Maka ini di sini ini buang hajat di kali, di kebun karet, kebun singkong, kebun sawit. Bukan nggak ada tutupnya itu. Tutupnya cuma suket atau pohon-pohon itu. Kalau di kali ya tutupnya ya nggak ada. Kalau kita di kali buang hajat, jangan ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nggih. Wallahu a'lam. Itu ada hadisnya. Kalau nggak salah tuh di kitab hadis Fathul Qorib Mujib itu ada. Nah, di sini ada nggak ini? Ada hadis yang menerangkan itu. Jadi kebanyakan orang disiksa di kubur itu diantaranya tidak menjaga dua hal. Yang pertama karena tidak menjaga istinja yang benar. Yang kedua karena apa? Adu domba, lisan, tidak bisa menjaga lisan. Hadisnya mungkin di kitab hadis ini belum ditemukan. Itu ada di bab di kitab hadis, ada yang lafadznya jelas. Mungkin di HP juga ada, mungkin di HP. Kedudukan hadisnya bagaimana? Sahih apa hasan? Ya, secara logika ya masuk akal saja. Karena istinja kalau enggak betul kan nanti mempengaruhi yang lain. Istinjanya enggak beres, badannya terkena najis. Nanti ya walaupun wudunya benar, sholatnya enggak sah. Karena syaratnya sholat harus suci dari najis. Wudu termasuk syarat suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Nah, pakaiannya ada najisnya, badan ada najisnya. Najis itu kan ya diantaranya dari istinja yang nggak benar itu. Ketika sholatnya nggak benar, akhirnya nanti nggak bisa menjadikan perubahan dalam kehidupannya. Sehingga seharusnya sholatnya membawa perubahan, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak bisa. Akhirnya maksiat terus. Sehingga isyarah hadis itu ya bisa diterima. Artinya kebanyakan orang disiksa di kubur itu karena nggak bisa menjaga istinja yang benar. Mungkin diantaranya itu, sehingga ibadah nggak ada yang diterima, ibadah yang wajib ditolak. Ya.
Iya, ada yang lain? Maka istinja harus benar-benar diperhatikan. Nah, terutama ketika kaum laki-laki ini. Jadi kalau tidak ada dalam keadaan darurat, kalau buang air kecil hendaknya dengan duduk. Duduknya dalam hadis Nabi mencontohkan cara istinja dengan duduk. Duduknya bukan dengan jongkok. Kalau di kitab-kitab hadis duduknya kaki kiri di depan, kanan di belakang. Jadi agak miring begitu. Bukan begini. Kalau begini kurang tuntas. Apalagi berdiri kurang tuntas. Kalau berdiri nyiprat-nyiprat, tapi duduknya dimiringkan. Sehingga nanti keluarnya itu lancar. Jadi buang hajat, kencing maupun buang air besar, duduknya begitu. Logikanya kalau kita ada botol aqua. Kalau kita buka tutupnya, kita balikkan begini. Gimana keluarnya? Mudah apa sulit? Nanti lah pluk sulit. Kalau kita buka, kita iringkan, ada anginnya itu. Nanti keluarnya kan mudah. Kalau enggak galon kita langsung tuangkan begini. Nanti keluarnya dikit-dikit pluk. Kalau kita iringkan keluarnya ada angin-anginnya itu, cepat keluarnya Bis. Itu Nabi mencontohkan begitu kalau buang air, duduknya dengan cara seperti itu nanti tuntas. Karena kalau suka enggak tuntas nanti jadi penyakit. Apa namanya penyakit teman-teman? Penyakit prostat apa? Prostat itu sakitnya luar biasa itu. Sakitnya luar biasa. Yang tidak biasa bersih dalam buang hajat bisa-bisa kena ginjal juga. Nah, ginjal itu kan nanti jadi penumpukan kotoran-kotoran itu sehingga kena penyakit gagal ginjal, batu ginjal. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 7 menit. Oh. Ya. Apa itu? Adu domba. Oh, namimah. Adu domba itu. Jadi kan ada dua hal ya yang banyak orang bisa dikubur karena istinja yang enggak benar dan mengadu domba. Adu domba itu dia punya kecerdikan, ada dua orang saling diadu sehingga mereka saling bertengkar. Yang A dikompor-kompori, yang B dikompor-kompori. Jadi dia itu melihat, suka menyaksikan orang yang ribut itu. Dan dia sendiri pelakunya. Ini adu domba. Mengadu si A dan si B supaya bertengkar itu tidak boleh. Namimah namanya. Itu ya kadang-kadang orang ringan saja itu. Dia akrab di sini, akrab di sana. Ketika di sini ngomongin sana, ketika sana ngomongin sini. Nah, akhirnya ya wis dua orang itu ribut. Ribut. Yang bagus itu menutupi aib, itu baru ada fadilahnya. Kalau menutupi aib saudara muslim akan ditutupi aibnya dunia dan akhirat. Ada fadilahnya. Tapi kalau membuka aib jadinya jadi tadi itu namimah. Jadi adu domba. Ya, memang dua orang itu memang ada masalah. Nah, kita sekalian dimanfaatkan. Jadi perang. Kita bagian bumbun-bumbun itu biar semakin memanas. Itu tidak boleh. Ngompor-ngompori.
Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, bab istinja. Nanti yang ada pertanyaan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.